Ya, Saudara, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas akan menggelar konser gitaris untuk negeri donasi gempa Cianjur yang akan tayang di Kompas TV juga pada Rabu 7 Desember 2022 minggu depan. Jam 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Konser berlandaskan kemanusiaan ini tentunya ingin mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemulihan pasca bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Dalam konser banyak musisi nantinya yang pastinya akan terlibat, salah satunya ada Dewa Bujana dan beberapa gitaris kenamaan Indonesia yang sudah ada di tengah-tengah saya dan juga Valen. Kemudian kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol. Ini ada Bang Dencas di sini, Denny Casmala, dan juga ada Bang Kongko Kadilak di sini ya. Serta secara virtual kita sapa juga ada Mas Bud panggilannya nih, kalau kayaknya panggilan dekatnya dari teman-teman gitaris. Mas Dewa Bujana. Pagi, Mas. Halo, pagi-pagi. Maaf saya nggak gabung di studio ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi di mana ini, Mas? Saya baru mendarat dari Jogja, mendarat di Halim, tapi nyari tempat biar bisa nge-zoom tempat ngopi dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ngobrol tetap terlaksana ya, Mas, ya pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita tahu ya soal gitaris, gerakan gitaris untuk negeri ini ya berupa konser amal gitu. Kita taunya konser amal, kemudian di situ ada lelang gitu kan. Tapi kalau dijelaskan lebih rinci gitu, mungkin Mas Dencas atau Mas Kongko mau. Kalau ini bagusnya Kongko kayaknya. Oke, Kayaknya bagusnya Mas Bud ya. Jangan dilempar lagi ya durasi nih. Ya, gitaris untuk negeri itu lebih ke paguyuban ya. Kita paguyuban memang ngerangkul memang kumpulan untuk para gitaris ini yang memang awalnya pun sebenarnya nggak ada wacana untuk apapun ya, memang untuk lebih biar guyup. Ternyata seiring berjalannya waktu ada bencana atau apa, biasanya kami spontan langsung bikin, yuk kita bikin sesuatu yuk untuk bantu sesama gitu. Bahkan beberapa kali sempat di Bentara Budaya ini kan di Kompas gitu. Oh, sebelum Bentara Budaya pun sebenarnya sudah beberapa jalan, kali Mas? di luar di setiap acara bencana itu kita kadang-kadang ya teman yang sakit gitu kita samperin, saya Mas Bud. Oh, Itu bikin acara paling nggak 5 orang nyamperin ke teman-teman, terus kita ngajak donasi buat teman-teman siapa yang kira-kira bisa bantu. Jadi nggak cuma acara gini doang. ya. Termasuk pandemi kemarin ya. Termasuk kita juga bikin acara ngumpulin semua gitaris gimana caranya biar bisa aktif lagi, biar bisa spiritnya supaya bisa tetap bagus main musik, tetap ada. Kalau yang mengawali awal-awalnya tuh siapa aja? Berapa orang kira-kira? Jadi suara kita berawal dari grup BBM zaman dulu tuh. BBM. Kita 2012. Valen belum Ya. lahir ya? Udah dong, kan 2012 sudah punya BBM. Oh, 2012. Iya. Terus dulu Itu kita seangkatan bikin grup. berarti ya. Grupnya itu ada saya, Mas Bujana, Amarum Arum Baron, Baron. Oh. terus saya lupa berapa. Piu segala. Ya ada Pio juga, dan kita sering ngumpul tuh, sebulan sekali bikin acara, entah itu silaturahmi. Dan kita supaya mikirin hal-hal yang kayak misalnya gitaris yang udah senior nih, ngapain nih, apa yang bisa kita bantu gitu. Atau lagi sakit kita patungan. Jadi memang tergerak dari masing-masing teman-teman bahwa kita nih sama-sama profesi, Iya. apa yang bisa kita bantu nih gitu. Oh, selain bentuk penghiburan ya tetap membantu mungkin dalam bentuk fisik dan lain sebagainya gitu ya. Nggak cuma itu, Terutama- kadang-kadang main juga kita bagi-bagi kerjaan gitu. Oh, oke. Terus ini lagi nggak main nih, Ya ajak main fungsinya yuk, gitu. paguyuban itu kan begitu, komunitas kan begitu, kita saling. Saling membantu lah gitu. Oke. Dari dulu pelaksanaan berarti pertama kali di tahun berapa, Mas, ingat nggak? Saya ingat itu 2011. 2011. Ada salah satu gitaris yang dari Bandung, kebetulan dia sakit. Ya kita ngumpul. Dulu ada Ovi, ada Mas Eed Sarani, ada saya Bujana, ada Baron. Itu jalan semua tuh ke Bandung. Mulai dari situ. Setelah itu kita mikir, kapan lagi kita bikin apa lagi? Kita pikirin yang tua-tua nih gitaris lagi pada ngapain nih gitu. Oke. 2011 kalau nggak salah. 2011 ya? 2011. Nah, untuk yang konser amal untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur, ini sebenarnya awal mula untuk pengadaan konser ini siapa, Mas, yang mencetuskan? Standar ya di grup tuh yang paling dituakan kali, bukan paling tua kali, dituakan kali. Mas Bud tuh gitu-gitu paling peka. Oke, Mas Bud mungkin bisa menambahkan di sini, Mas Bud, awal mula ya memang kan ini jadi duka bersama begitu ya, tapi awalnya gimana nih Mas ngajak teman-teman ya, kita nggak heran juga ya kalau musisi itu waktunya terbatas, banyak konser di mana-mana gitu. Tapi kan untuk mengumpulkan mereka ini kan sebuah kesulitan, dan ternyata untuk besok tanggal 7 Desember ini momentum banget gitu. Gimana Mas Bud? Ya, seperti tadi dibilang memang sebelum
kita dengan bikin konsep-konsep juga kita selalu terlibat dalam sosial dengan teman-teman. Nah kalau berkaitan dengan yang gempa Cianjur, kami itu kan ada grup gitar yang besar gitu, isinya mungkin sekitar hampir 200 orang seluruh Indonesia. Terus ada juga tim kecil yang dalam arti yang isinya kayak Mas Kongko, Mas Beni, Mas Rido, dan Mbak Enda sebetulnya, dan Rama itu dalam bentuk sebagai panitia. Nah kemarin ketika saya dengar gempa Cianjur, besoknya saya tanggal 24 kalau nggak salah ya, tanggal 24 itu beberapa hari ya mungkin, saya langsung kontak DKK, tapi atas izin teman-teman juga. Saya bilang gimana kalau kita bikin konser lagi untuk bisa mendapatkan donasi untuk bisa meringankan kondisi di Cianjur. Intinya sih kalau pemain gitar ini kan memang nggak bisa diem semua, pengennya bergerak terus, nggak boleh bengong, nggak boleh melamun. Dalam kondisi pandemi pun kami sempat bikin konser gitaris untuk gitaris. Nah, jadi karena gitarisnya juga susah, waktu itu kita bikin konser gitaris untuk gitaris. Kita ngumpulin dalam satu lagu judulnya Genjreng, 128 gitaris seluruh Indonesia. Mungkin memang kalau kali ini nggak bisa menampung banyak karena kita waktunya mepet, dan kali ini saya dan teman-teman menyerahkan sebagai musik direkturnya Mas Beni Kasmala. Jadi biar gantian tugas. Mungkin nanti berikutnya, tapi maksudnya jangan ada bentrokan ambisi. Maksudnya kalau ada acara-acara gini, MD-nya siapa lagi gitu. Jadi memang kita kayak apa ya, seperti tadi Mas Kongko bilang, paguyuban, sukarela, dan apa yang kita kerjakan, kita senang bermain musik, semoga bisa ada hasilnya dan bisa menyenangkan orang lain. Itu sih tujuan utama, itu aja. Amin, amin, amin. Tentu ya, membantu orang lain juga pastinya ya. Mas Injas, sebagai salah satu koordinatornya nih, kira-kira apa yang akan project kita, itu ya? koordinator project, apa yang akan kita bisa lihat nanti Rabu nanti? Mungkin ada beberapa yang udah lihat poster, yang di rumah mungkin belum tahu juga. Ini acaranya free berarti kan? Bisa datang, kemudian nanti bisa donate di sana. Iya. Kalau bisa donate malah paling penting. Makanya. Ada apa aja sih rangkaian acara nanti? Ini benar-benar surprise banget ya. Biasanya kan kalau event-event gini cari penyanyi susah banget. Kita dapetin, saya sebutin nggak ya? Oh, jangan, nanti nggak surprise. Loh nggak apa-apa, mungkin teaser Mas untuk intinya gini, ngajak teman-teman nanti. kita punya range penyanyi yang udah senior sama yang muda kita angkat juga. Dan kita angkat hampir semua gitaris di segala genre ada. Wow, Ya. itu dia. Termasuk umur juga. Dan yang hebatnya nggak ada yang mau dibayar. Itu paling penting. Karena kita benar-benar niatnya tulus buat acara ini. Dan lagi susah juga sebenarnya ngumpulin segini banyak dengan dengan Waktu yang karakter singkat waktu yang juga. singkat, terus mikirin karakter pemain segala macam. Jadi benar-benar ini kolaborasi yang unik. Yang Singkat biasanya itu dalam arti berapa lama? Seminggu? kita nggak ada latihan. Benar-benar kita mau nunjukin bahwa musik itu bahasa yang sangat universal. Aduh, keren banget sih. Jadi kita coba bagi, kalau misalnya Kongko misalnya stylenya blues, kalau yang udah-udah kan pemain blues dikumpulin, ini benar-benar enggak. Ada pemain blues, ada pemain jazz, ada jadi rock. satu, ada pemain rock, benar-benar kolaborasi. Ketika kolaborasi itu bisa kita, kalau nggak tahu, saya yang awam mungkin bilangnya jamming gitu ya? Kalau bilang jamming sebenarnya enggak, nanti Enggak ya? kebetulan saya udah bikinin konsepnya. Oh oke, Kebetulan ada band pengiringnya, yang band pengiringnya juga mungkin udah menurut saya udah profesional. mantap. Berarti semua genre musik ada di situ nanti ya? Insya Allah ada. Oke. Rabu lagi ya, aduh pas banget. Dan nggak, mungkin saya tambahin sedikit ya. Ya. Silakan. Dan nggak mungkin yang pernah menyaksikan sebelum-sebelumnya di Bentara Budaya, kalau dulu itu kan terkelompokkan by genre. Oh iya, iya. Kalau besok ini nggak, lebih benar-benar kita ngelebur jadi satu. Jadi nanti ada yang gitaris metal sama gitaris jazz itu dalam satu format lagu yang sama Iya. atau apa. Nah itu lucu tuh nanti itu. Oh, kalau udah musisi, kalau udah musisi itu nggak ditonton itu bisa, sebenarnya, nggak kuncinya bisa tuh. dibantah kreativitasnya, nggak ketebak gitu ya. Jadi nanti datang di hari Rabu gitu, tanggal 7 di Bentara Budaya. Nah, nanti kita juga masih akan ngobrol, saudara, terutama juga terkait dengan apa sih sebenarnya harapan dari konser musik, proses galang dana ini, dan kemudian nanti apakah mereka ini juga ikut terjun langsung ke Cianjur, siapa tahu ya, untuk kemudian menyapa atau mungkin malah untuk menghibur mereka juga gitaran di sana. Nah, nanti jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya,
Ya, kembali di Sapri Indonesia Akhir Pekan, kita masih bersama dengan Mas Dencas, Denny Casmala, dan juga Mas Kongko Cadillac di sini. Sebelum saya ke Mas Bud, atau kami ke Mas Bud nanti untuk nanyain sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu sampai segimana sih dampak dari konser atau konser amal ya, berdampak positif bagi korban-korban ataupun tempat bencananya. Saya mau ke Mas Dencas dan Mas Kongko misalnya. Ini kan ngumpulin gitarisnya kan banyak banget nih kalau dilihat dari flyernya kan. Ada kesulitan nggak pas ngumpulin? Ini kan waktunya mepet nih. Sebenarnya enggak sih ya. Kita kan udah tahu nih biasanya kalau anak band tuh sibuknya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah pulang tuh biasanya gitu. Oke, pantas lagi. Jadi kebetulan Mas Bud sama Rido dulu, sama Kongko, sama Enda, sama saya berlima kumpul dulu. Kalau hubungin pemain gampang nih atau Bang, kita cari hari yang fix dulu buat acaranya. Akhirnya ketemu dengan tim Kompas, tanggal 7 fix ya. Pertama kali opsinya waktu itu 6 sama 6 atau 7. Terus akhirnya kita kerucutin di tanggal 7. Oke deh, fix dah 7. Terus kontak gitu kan. Terus siapa aja bannya? Playernya dulu, bukan bandnya dulu. Ini, hari itu juga bagi tugas tuh. Saya, Koko, Mas Bud, terus Enda, terus Rido, bagi-bagi ya. Kira-kira sejam 2 jam tuh udah ada report, udah ada tanda list, oke, ini oke. Kita bingung, bandnya siapa pengiringnya nih? Iya. Dapatlah tanggal 6 nih. Oh, jadi itu penyanyinya dulu tuh yang udah dapat. Gitaris dulu. Penyanyi. Yang ngiringin siapa nih? Waduh, dapet lah waktu itu Kanda Band, tapi tanggal 6. Tapi ya akhirnya kita nggak bisa kan. Udah, akhirnya saya inisiatif lah gitu. Udah deh, daripada ribet. Gua nggak perform, gua yang musik director deh gitu. Nanti gue cari pemain-pemain yang udah bisa baca. Kebetulan di member itu ada Dinut. Oke. Saya Andi Dinut, tinggal cari drummer nih yang lagi nggak sibuk siapa. Dapatlah Yandi. Drummernya Isyana. Terus dapatlah Frankie main bass juga. Terus dapatlah main keyboard Yongki, ada Wanda juga main istrinya Dinut. Udah, hari itu saya fixin. Oke, yang ngiringin orang-orang ini. Oke, nah sekarang tinggal cari penyanyi nih. Nah, mikir, ini nggak bisa. Udah deh, kita nggak usah cari yang terlalu gede juga, ke cari yang muda yuk. Masa dari dulu penyanyi tua-tua mulu, bercanda gitu. Soalnya ini juga mungkin nanti dikonfirmasi Mas Bud juga ya. Kan nggak cuma gitaris semua kan, ini ada penyanyi-penyanyi sudah, ada vokalis, juga grup band yang pokoknya populer dan terkenal. Pas dihubungin gimana Mas? Ya, kan di padat jadwal kan? Ya, alhamdulillah kebetulan itu hari apa ya? Tanggal 7 itu hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Biasanya Rabu itu band juga banyak main. Saya telepon teman-teman The Massive, bisa nggak? Bisa mah, kalau acara begitu mah kita siap. Alhamdulillah. Wah, bocorannya ada The Massive itu satu band. Nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa gitu Mau, ya. terus saya telepon manajernya Coklat. Bisa nggak? Sebentar, setengah jam kemudian bisa. Alhamdulillah. Band dapat, segala macam. Penyanyi siapa dapat? Gue sebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, justru narik masa Terus nanti ya. kita palak nih, Do, vokalis lo kan asik banget tuh. Kakak, ya udah gue hubungin kakak deh. Oh serius? Kakak bisa juga. Selain juga berarti ya? Kayak, Cari penyanyi cewek yang bisa main gitar, siapa ya gitu. Enda, sama saya kan deket sama Sheryl. Enda, lu telepon si Sheryl. Sheryl Zainapi ya? Iya, Sheryl. Terus ada lagu-lagu yang, cari yang muda-muda dong. Nah, kebetulan saya lagi produce beberapa talent muda, saya dapat Wap Widya sama Peter Andro Putra. Alhamdulillah semuanya bisa. Sebenarnya poinnya itu ya, kalau kita lihat, mungkin kalau bagi gitaris-gitaris gitu ya, ini kan biasa aja ya komunikasinya kan. Tapi kan buat kita-kita di luar kan, wah ini nama-nama yang wah gitu. Iya, dan nama-nama ini tergeraknya gampang sekali ketika ini terkait dengan kemanusiaan. Itu yang harus kita apresiasi juga ya. Terima kasih teman-teman musisi ya. Nanti kita tinggal tunggu deh keseruannya seperti apa ya di tanggal 7. Aku juga mau menyapa lagi nih ke Mas Bud. Mas Bud, ini kan dari beberapa kali udah dilakukan di Bentara Budaya begitu kan, pasti ada dampak yang diharapkan gitu. Nah kemarin yang terakhir ataupun juga yang nanti bakal digelar di minggu depan itu gimana targetnya untuk untuk besok ketika konser amal? Halo Mas Bud? Di-unmute dulu Mas. Oke. Targetnya sih harus sebanyak mungkin karena kayaknya kan tak terbatas ya kalau orang kebutuhan dalam bencana begini. Yang lain pun juga sudah bantu, tapi kami juga harus dapat banyak gitu ya. Artinya kami musisi kan menyumbangkan karyanya, imajinasinya, yang punya uang bisa berdonasi. Itu aja sih sebetulnya, karena dari kalau yang saya rasakan dari beberapa tahun setiap membuat ini, makanya tadi Denny juga cerita,
sangat mudah sebetulnya untuk mengumpulkan seniman dalam bentuk apapun, karena seniman itu paling sensitif sebetulnya karena memang sudah punya rasa sensitif dalam berkarya. Ketika memang harus menyumbang, nggak mikir lagi. Saya waktu kontak Andi Rif, kontak Tompi yang pertama saya kontak, bisa, udah langsung gitu aja. Dan kalau awalnya saya cuma bilang bisa nggak konsep sukarela, udah pasti langsung bilang bisa. Itu Jadi nanti ada Tompi juga nih Mas Bud? Ada. Oke. Jadi jarang terjadi ya kalau kita ngajak gitu untuk acara gini menolak. Dibayar berapa sih? Nggak pernah ada kata gitu. Belum pernah. Ini kita yang akan keempat ya konser gitaris untuk negeri. Kita Mas belum Bud, pernah. Ya. sorry aku potong. Tapi untuk besok ini dana yang terkumpul itu akan disalurkan dalam bentuk apa, Mas Bud? Karena kan kalau kita lihat dari waktu yang bencana alam di Palu gitu ya, bahkan tadi cerita sempat sampai bangun rumah gitu ya Iya, untuk dana yang sudah terkumpul. Nah nanti ya apa hasilnya dengan dana yang terkumpul? Gini, jadi kami kan cuma melakukan kegiatan di tanggal 7. Semua hasil dari donasi itu wilayahnya dari dana kemanusiaan Kompas yang akan menyalurkan. Seperti yang waktu di Palu, ketika dibuat rumah sementara itu, saya dan Opi waktu itu mewakili teman-teman berangkat ke Palu. Nanti pasti dari DKK pasti akan melihat keperluannya seperti apa. Kan nggak mungkin kalau rumahnya mungkin kurang pasti akan dibikin rumah. Tapi kalau yang lain juga yang di lapangan akan lebih tahu. Andai kata memang dibutuhkan untuk datang dalam arti menghibur juga, pasti yang teman-teman di sini pasti juga semangat, nggak mungkin menolak. Oke, Mas Bud nanti mau ikut juga ke Cianjur mungkin? Ya, apalagi Cianjur kan deket, kalau memang diharuskan berangkat, Pak tentunya harus berangkat. Valen kayak mau ikut gitu ya, mau ikut ngeliput ya Valen ya? Enggak, pengen ya siapa tahu kan teman-teman di sini mungkin juga pengen datang ke sana. Pengen digitarin di sana, nyanyi. Nah mungkin di sana juga gelar konser untuk menghibur teman-teman yang ada di sana, saudara-saudara kita Ide di bagus, sana. ide bagus. Nah, kalau terkait dengan kegiatannya hari Rabu nanti kan ada selain bermusik gitu kan, ada juga akan barang yang dilelang, mungkin bisa dibocorin? Ada beberapa barang, kebetulan ada beberapa vendor alat musik yang mau bantu kita, dan yang spesial adalah nanti gitar itu ditandatangani oleh hampir 40 gitaris yang ada. 40 gitaris yang ada di situ ya? Termasuk penyanyi juga. Waduh. Nilai historinya berarti mahal loh. Sama termasuk salah satu lagi gitarnya Mas Rido. Mas Rido katanya mau akan nyumbang gitar ya. Nyumbang juga gitar. Koko nyumbang rumah kayaknya ya. Langsung. Mas Bud mungkin juga mau nyumbang beberapa gitarnya mungkin ya. Katanya 12 Mas Bud tadi. Kalau saya nambahin dikit, jadi kalau mungkin dalam menuju tanggal 7, kalau masih ada yang mau ikut donasi, sudah bisa dimulai dari kemarin sudah bisa. Oh sudah bisa Oke. ya? Langsung deh nih sekalian ya cara donasinya Mas Bud ya? Ya, sudah ada nomor rekeningnya. Tapi juga di luar itu, teman-teman gitaris ini karena memang mereka sukarela kan, walaupun sukarela mereka kan latihan ke studio nanti kayak grup band ini perlu seperti sewa studio, konsumsi. Itu dari teman-teman sendiri ada yang berdonasi juga untuk kepentingan itu. Misalnya dari teman toko musik nyumbang gitu. Nah, jadi yang untuk itu untuk kepentingan produksi ya. Kalau ada teman-teman toko musik yang lain yang memang mau bantu sih dengan senang hati pastinya. Karena ini kan semuanya untuk kebaikan semua. Karena nggak mungkin juga kita memang sukarela, tapi kan pas latihan nggak makan susah juga nanti kita. Nah, kalau untuk yang pas tanggal 7 semua sudah disediakan oleh pihak Bentara Budaya. Jadi ya untuk latihan dan lain-lain kita tetap terbuka. Iya gitu Dan ya. Ya benar-benar. Kebetulan juga udah ada beberapa vendor kita kayak dari Melodia bantuin kita, dari teman Esmosio juga ada, dari pembuat gig pack gitar di BMK juga bantu buat kita latihan. Alhamdulillah sih produksi aman. Oh sama, nggak cuma gitar, ada lukisan. Oh iya, ada teman lukisan juga kita juga. yang betul pemain gitar, namanya Tommy dari band Garux dulu. Dia itu salah satu pemain gitar yang nanti juga akan main dan akan melelang lukisannya. Lukisannya bagus sekali. Nah bagi mereka-mereka seniman ini yang masih mau, misalnya saya punya temen nih Mas, dia mau ikut nyumbang lukisannya untuk didonasikan atau dilelang, itu bisa juga? Oh bisa banget, tinggal telepon Kompas, soalnya Kompas bantuin deh. Oh oke. Langsung ke pihak Kompas? Iya dong. Oke. Nah Mas, kalau cara donasinya, kalau dulu kan kebayang nih misalkan
pas Palu, kayaknya teknologi QR kan sekarang, dulu kan belum terlalu ada. heboh gitu. Sekarang pakai QR juga biar lebih gampang donasi Kalau dan lain-lain. itu Kongko lebih jelasin. Ya pakai QR sih semuanya, pakai QR dan juga di lokasi langsung juga tetap ada. Bisa juga ya pokoknya ya. On the spot. Tetap ada ya on the spot. Oke. Oke, Mas Kongko mungkin sebagai closing statement, apa nanti harapannya untuk konser Amal nanti? Harapannya semoga apa yang kami lakukan itu bisa meringankan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Amin. Amin. Terus juga bisa mengetuk hati yang lainnya untuk ikut membantu yang ada di Cianjur. Ya, semoga gerakan konser Amal Gitaris untuk Negeri ini tidak hanya di Jakarta saja, di satu titik Palmerah, mungkin nanti ini juga sebagai magnet Benar, untuk musisi-musisi di seluruh tanah air mengadakan konser serupa mungkin ya, yang jelas untuk membantu saudara kita yang lagi terkena musibah. Nah, jadi kami juga mengingatkan nih sekali lagi untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi, pemirsa Kompas TV, jangan lupa untuk saksikan konser Gitaris untuk Negeri donasi Gempa Cianjur yang akan tayang di Kompas TV live dari Bentara Budaya Jakarta Rabu 7 Desember 2022. Catat sekali lagi tanggalnya Rabu 7 Desember 2022 dari mulai pukul 7 sampai dengan 10 malam. Sampai dengan beres pokoknya. Begitu ya? Sampai senarnya putus. Sampai senar putus. Oke, terima kasih ya Mas Terima Bud, kasih. Mas Dewa Wujana udah gabung secara virtual, kemudian juga Mas Kongko, Mas Dencas, juga terima kasih semoga banyak nanti waktunya. sukses Rabu. Amin. Saya juga pengen sih nonton. pokoknya. Ditunggu performnya, ditunggu kejutan-kejutannya, yang jelas ini untuk kebaikan bersama. Amin. Amin.